Yang kedua juga kami pertanyakan terkait dengan temuan KPK terkait aset pemerintah yang saat ini berdiri rumah atau kediaman salah satu oknum. Kami mohon penjelasan atas itu supaya ada ambigu, ada dusta, ada fitnah. Kami pertanyakan itu kan ada temuan. Kenapa ada temuan? Hari ini kami minta penjelasan atas itu untuk membereskan nama baik oknum anggota DPR ini. Bukan kami mengada-ngada, tapi berdasarkan temuan. Begitu juga aset Pemda yang mana rumah salah satu rumah mantan Bupati Sumbawa itu juga hasil temuan dari KPK. Kira-kira seperti apa pendakwaannya? Apakah tidak melanggar undang-undang pokok agraria? Kalau tanah itu sudah diserahkan, lalu diambil kembali, mekanisme seperti apa? Mau menjelaskan saya mekanisme undang-undang pokok agraria dalam hal pengambilan kembali lahan yang sudah diserahkan. Yang saya tahu Bapak Dewa adalah ahli hukum semua yang paham aturan dan membentuk aturan. Yang ketiga, saya juga mempertanyakan terkait proses hukum yang terjadi. Kenapa di detik ini mantan direktur PT Asbil Algai dan Faris Subakiro kok berkeliaran semua? Sejauh mana terjadi? Di mana tingkat pengawasan Bapak dan Ibu? Seperti apa proses hukum? Jangan sampai ada di balik ini. Tolong, jika Bapak Dewan tidak mampu mengclearkan ini, turun kepada Dewan. Berikan yang bermanfaat. Mohon penjelasan. Tadi juga saya pertanyakan itu kepada Bupati. Bupati melewatkan dan tidak menjawab persoalan. Tidak apa-apa, kita masih punya kesempatan untuk menyampaikan itu di Dewan yang terhormat. Jika boleh, panggil mereka, panggil kami, pertemukan dan ada pertanyaan langsung kepada orang-orang tersebut. Itu terkait dengan persoalan. Begitu juga terkait persoalan hukum diri tadi. Kami minta jelaskan ceritanya. Karena kemarin juga kami sudah melihat, mendengar informasi yang jelas bahwa Badan Pertanahan Provinsi betul mengesahkan. Apa betul dan tidak kami konfirmasi. Kalau memang betul, kenapa bisa HGU? Pertanyaan kami saat itu bukan HGU, tanah itu adalah hak. Kami pertanyakan proses perubahan dari hak pakai menjadi HGU, itu pertanyaan kami yang tidak dijawab oleh pemerintah. Tapi itu sudah berubah. Tolong Pak jelaskan kepada kami. Yang berikutnya, tempat ini yang terhormat ini, saya minta komitmen Bapak Dewan yang hanya 16 orang. Bapak Dewan adalah perwakilan rakyat. Ada lagi perwakilan Dewan saat ini 16 orang. Yang diwakilkan oleh pilihan menjadi bos adalah 14 orang. Setahu saya ada 30 orang anggota DPR, tapi ada perwakilan atas perwakilan. Kemana mereka? Nah, itu dia. Permintaan saya kepada Bapak Dewan, kalau kita mau efisiensi anggaran, tindakan transportasi Dewan bersama saya dan juga rekan-rekan media, baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden melaksanakan evaluasi terkait dengan bagaimana situasi terkini. Dan perlu saya informasikan kepada rekan-rekan yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 orang yang kemarin melindas. Jika betul, kurangi sesuaikan dengan gaji PNS. Sepakat? Tunjangan Seperti diketahui rekan-rekan bahwa proses yang sudah berlangsung dan sudah bertahan untuk dilaksanakan. Kalau kita mau efisiensi anggaran,
mengurangi tunjangan DPR. Bincang itu lakukan di sini. Ada di Dewan. Kalau materi dari luar kita memang Bapak Ibu tidak percaya tenaga yang ada di sini. Kami bisa juga, oposisi juga bisa. Yang saya kita bisa memberikan diri kepada Bapak Ibu, mengarahkan yang sebenarnya berdasarkan peristiwa juga. Ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Dan kita sudah membuka ruang untuk Kompolnas, Komnasan, masalah akses dan mengikuti proses yang sedang Kalau tidak, miliki tidak kemanusiaan terhadap diri sendiri terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi. apakah Bapak Ibu punya hikmat terhadap masyarakat dan wakil jika tidak punya hikmat Saat ini untuk apa kita berbicara tentang keadilan Bapak Ibu paling itu itu yang diberikan oleh kita sendiri. Yang berikut juga saya minta kepada Bapak Dewan karena itu khusus pemerintah. jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan harus selalu menjaga persatuan. Kami bisa bantu kok, kalian bisa bantu untuk menemukan apa Eskalasi yang terjadi dari 2 hari ini kecenderungannya kenapa harusnya pada dua orang yang kita tahu dari Sumba dan Pak Akhirnya kita tidak main dan Kalimantan dan Maluku mulai dari mana kita tahu menghabiskan uang rakyat hanya untuk berboya-boya. penyerangan Tolong perhatikan ini. markas Kalau bisa, saya minta komitmen DPR saat ini area fasilitas turunkan sisi kembali terkait dengan tunjangan. Sangat. Yang berikut, saya sudah menyampaikan dan sudah berulang-ulang kali terkait dengan tolong perhatikan. peristiwa pidana. Terbitkan peraturan daerah pengakuan Bapak Presiden memerintahkan kepada saya pengakuan tidak susah. tindakan-tindakan yang bersifat Kenapa harus anarkis. mengaku masyarakat? Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapa sebenarnya masyarakat ada? Apakah KPU yang tidak percaya? Sampaikan agar Apakah masyarakat penyesalan komunisme atau orang yang bisa tidak menjadi tahu? lebih tenang Pilih jangan terjadi. karena kami juga mendapatkan Kalau memang informasi KPU yang terjadi memiliki kegelisahan di masyarakat masyarakat sejarah ada budaya ada dan namun dia TNI Polri itu akan saja segera mengambil langkah terkait dengan komunisme untuk segera verifikasi memulihkan dan validasi situasi tidak diatur dalam permen. keamanan. Dan tentunya Kenapa harus bimbang? kita berharap kami juga Terkait mendapat dengan objek dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, kenapa tokoh-tokoh nasional dengan kita organisasi semuanya sebenarnya untuk kalau tetap buka ruang menjaga persatuan hari ini kami datang menuntut itu. Saya selalu ketua dari saya sampaikan. Timur Terima kasih. menuntut hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bukan sapi perah yang diperah sudah ketika nanti pada saat kampanye. Terima kasih. Kami janji, tapi kami adalah masyarakat ada untuk martabat dan harga diri. Buktikan kepada diri. Dan berikut juga, saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang bermain dari proyek APBN, dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jika ada kunjungan ke desa, lakukan juga di sekali. Saya menemukan Bapak dan Ibu hanya turun pada saat dan dilihat oleh masyarakat, ikut mulai dari khusus, musyawarah desa, awal, musyawarah kecamatan, sampai kepada musyawarah. Bapak Ibu sebagai representasi kami bisa membantukan atau hasil apa? Hasil musyawarah dan hasil tekan. Tapi apa yang terjadi? Kenapa Bapak Ibu bisa melihat contoh berbeda bisa kenapa dengan ucapan ini? Yang begitu. Ketika situasi COVID saat ini, yang mengakibatkan dari dengan masyarakat. Kenapa DPR tidak bisa? Tolong lakukan itu yang menjadi poin pertama Bapak Ibu. Harapan
terpusat maupun pendidikan terhadap sebagai Republik dan saat ini tidak. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih apa